firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 9 Desember 2023, kitab 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 16. Perikop, Daud menerima kabar kematian Saul. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ciklak, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan, anaknya, juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau tahu bahwa Saul dan Yonatan, anaknya, sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku." Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah ia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menantang engkau, karena berkata, 'Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan.'" Ya, ini satu bagian pasca kematian Saul. Jadi satu bagian kitab Samuel, ya. Satu bagian kitab Samuel. Dalam satu kitab Samuel atau kitab Samuel yang pertama dimulai dari kelahiran Samuel dan ditutup dengan kematian Saul. Dan kitab 2 Samuel ini dimulai dari berita kematian Samuel yang sampai ke Daud, ya, yang sampai ke Daud, atau satu kehidupan bangsa Israel tanpa Saul, itu dalam kitab 2 Samuel ini. Nah, dalam perikop ini kita tahu bahwa ada 2 wilayah di mana Israel
yang diserang oleh orang Filistin dan yang mengakibatkan Saul mati. Tapi di sisi yang lain, di tanah Filistin ada Daud, ya, ada Daud yang baru saja, ya, berperang melawan orang Amalek, ya, sebenarnya memerangi orang Amalek. Oleh karena orang Amalek ini menyerang daerah Filistin, dan kemudian Daud mengalami kemenangan. Nah, sementara orang Filistin mungkin masih di dalam perjalanan, tapi ada satu tentara dari orang Israel, tapi sebetulnya dia orang Amalek. Nah, ini menggambarkan bagaimana orang-orang Israel ini sebetulnya sudah banyak percampuran, gitu ya. Sudah banyak percampuran, tidak murni lagi orang Israel, tapi tidak banyak diceritakan di Alkitab bagaimana orang-orang luar ini sudah masuk bagian dari orang Israel, termasuk ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tidak hanya, ya, yang ada sekitar 600-an itu tidak hanya orang Israel, orang Ibrani, ya, tapi juga ada bangsa-bangsa yang lain yang ikut pada waktu itu. Nah, begitu juga ketika mereka masuk tanah Kanaan, yang disampaikan Tuhan untuk membunuh semua orang Kanaan, tapi juga banyak orang Kanaan ini yang tidak dibunuh. Dan itu juga menjadi bagian dari bangsa Israel kemudian. Nah, termasuklah dalam perikop ini ada orang Amalek yang menjadi tentara di Israel. Dan inilah anak muda ini yang selamat, yang memberitakan kepada Daud hal kematian Saul dan anaknya. Nah, dalam perikop ini, ya mungkin tidak secara kebetulan, bagaimana bisa terjadi, ya, bagaimana bisa terjadi ini Israel yang dipimpin oleh Saul tidak memampatkan Daud yang punya reputasi peperangan yang cemerlang, tapi justru dia memusuhinya sehingga kemudian dia terasingkan ke daerah Filistin. Dan ketika terjadi peperangan dengan orang Filistin, Daud justru berada di tanah Filistin. Nah, ini kan sulit kita melogikakannya. Bagaimana bisa itu terjadi, tapi itulah logika Tuhan, gitu ya. Sesuatu yang tidak terpikirkan kita, tapi itulah yang dilakukan Tuhan. Dan mungkin ini juga jadi renungan kita, bagaimana cara Tuhan itu sulit dipahami. Rancangan Tuhan sulit dipahami, dan mungkin kita pun punya pengalaman barangkali dalam berbagai situasi yang kita pikir tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, tapi justru sesuatu terjadi dan itu menjadi solusinya seperti itu, ya. Dan konsep Alkitab ini, kalau kita melihat bagaimana nubuatan atau rancangan Tuhan itu tetap berjalan, seolah-olah manusia itu adalah pemerannya. Dan mungkin itu juga yang kita lihat dengan peristiwa Golgota dan yang lainnya. Nah, yang lain kita lihat dalam perikop ini bagaimana Daud, ya, yang sangat menghormati Saul, dan ketika berita kematian Saul itu dia dengar, dan dia sangat bersedih dan oleh karena sangat menghormati yang Saul itu adalah orang yang dipakai Tuhan
dan dia menunjukkan kesedihannya, dan mereka dan seluruh orang-orang yang ikut dengan Daud ini, mereka berpuasa ya. Dan kemudian Daud ini membuat suatu lagu ya pada ayat berikutnya ya. Suatu lagu yang sebetulnya menggambarkan suatu bentuk penghormatan kepada Saul dan anak-anaknya gitu ya. Suatu pujian. Dan bagaimana dianggap gitu ya, bahwa Saul ini sebagai suatu pahlawan yang besar dalam sejarah orang Israel. Nah, jadi apa yang kita lihat dalam perikop ini sebetulnya adalah bahwa kehidupan ini adalah suatu perjalanan gitu ya, satu perjalanan. Maka ya nikmatinlah gitu ya, nikmatinlah. Dan yang penting dalam perikop ini bagaimana kita diingatkan bagaimana Daud yang selalu mengandalkan Tuhan dalam proses perjalanan kehidupannya, selalu bertanya kepada Tuhan dalam setiap pergumulan yang dia hadapi gitu ya, selalu bertanya kepada Tuhan. Dan sampai hari ini kita melihat bahwa ada kemenangan demi kemenangan yang diterimanya. Tuhan kalak semugikan kata di bata ingin semakai kenca ibas keluhta tetap hari. Haleluya. Amin.